Yo dan halo lor, kembali again dan welcome back lagi di channel Aslan Farm. Channel yang membahas seputar budidaya ikan hiu sistem bioflok lor. Goblok! Bercanda ya lor ya, biar gak pusing lor mikirin budidaya ikan kita lor. Dibikin santai aja ya lor ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi lor mengenai bagaimana caranya aplikasi pertama sistem bioflok versi terbalik. Jadi versi terbalik ini adalah kondisi ikannya itu sudah ada di dalam kolam lur dan sudah dikarantina ya lur ya pastinya. Salah satu keunggulan aplikasi bioflok versi terbalik yaitu efisien lahan ya lur ya. Karena mulai dari tebar benih di awal hingga masa karantinanya usai, semuanya itu dilakukan hanya menggunakan satu kolam saja lor. Jadi kita tidak perlu mempunyai kolam khusus untuk melakukan karantina ikannya lor. Hemat uang, hemat tempat juga lor. Selain itu, keunggulan lainnya adalah kita mengurangi kontak fisik ya lur ya dengan benih ikan yang telah kita tebar lur. Tentunya dengan begitu ikan akan lebih cepat nyaman dan tingkat stresnya juga lekas hilang lur. Hingga pada akhirnya masa karantina pun bisa jauh lebih cepat dan juga menghemat waktu tentunya lur. Ada beberapa tips agar aplikasi bioflok pertama ini bisa berhasil, diantaranya yaitu yang pertama, ikan harus benar-benar dalam kondisi sehat ya lur ya. Jangan sampai memaksakan kehendak ikan belum sehat sepenuhnya seperti masih ada kematian dan juga kondisi masih stres gitu dipaksakan untuk diaplikasi segera lur. Yang ada malah penyakit akan jauh lebih cepat tersebar lur. Ya karena penyakit juga suka ya lur ya sama sumber karbon ataupun gula pasir yang sudah kita tebarkan nantinya. Gitu lur. Yang kedua, yaitu ikan wajib untuk dipuasakan supaya untuk mengurangi pengeluaran feses dan juga memfokuskan ikan untuk beradaptasi di lingkungan barunya lur setelah aplikasi nanti. Gitu. Ya, untuk yang ketiga, aerasi wajib kencang ya lur ya supaya ikan tidak megap-megap ketika kita aplikasi. Lalu yang keempat, air wajib yang bersih ya lur ya. Ya meskipun masih ada sisa feses yang sengaja tidak kita buang selama masa karantina itu tidak akan jadi masalah ya lur ya. Justru bakteri bioflok memerlukan feses tersebut untuk diurai menjadi flok lur. Dan biarkan saja feses tersebut berada di kolamnya. Setelah semua kondisi tersebut sudah terpenuhi, langsung aja ya lur ya kita untuk siapkan bahan-bahannya. Aplikasi pertama sistem bioflok ini sebetulnya cukup mudah ya lur ya untuk diaplikasikan oleh pemula sekalipun. Dan insya Allah rekan-rekan semua juga sudah memahami apa saja bahan yang dibutuhkan untuk aplikasi bioflok itu lur. Di antaranya ada probiotik sebagai pembentuk flok, gula pasir sebagai sumber karbon, kapur dolomit dan juga garam grosok lur. Saat ini saya menggunakan bioflokulan sebagai probiotiknya lur. Karena menurut saya probiotik ini cukup simpel ya lur ya dan juga lebih efektif untuk saya terapkan di kolam saya. Saya sudah lebih dari 4 siklus budidaya memakai probiotik ini lur. Yang sebelumnya saya memakai aqua enzim sebagai probiotik dan sekarang sudah berubah menjadi bioflokulan. Dan alhamdulillah khasiatnya dalam membentuk flok dan juga mengurai amoniak bisa lebih efektif lur. Sebetulnya kandungan bioflokulan ini sama aja ya lur ya seperti aqua enzim. Jadi bakteri yang digunakan yaitu strain Bacillus. Namun yang menjadi pembeda adalah bioflokulan ini sudah berbentuk cairan lur yang sudah dicampur juga dengan sumber karbon berupa tetes tebu sehingga sudah tersedianya ekstra sumber karbon untuk bakteri-bakteri tersebut lur. Takarannya pun sebetulnya sedikit berbeda lur dengan porsi takaran ketika menggunakan probiotik aqua enzim. Untuk takaran 1 tutup botol bioflokulan mampu untuk digunakan 4 kubik air lur.
Jadi kalau kalian hanya punya kolam dengan kapasitas 12 kubik, kalian cukup pakai 3 tutup botol saja lur. Oke, lalu bahan yang selanjutnya yaitu kapur dolomit lur. Jadi fungsi dari bahan ini itu sebagai pH buffer ya lur ya. Artinya untuk menjaga kestabilan pH lur. Takaran yang dianjurkan secara teori yaitu 50 gram per meter kubiknya lur. Namun saya pribadi tidak menggunakan takaran tersebut secara cuma-cuma lur. Alasan saya yaitu menyesuaikan kondisi air baku saya lur. Karena air yang saya gunakan cukup ideal yaitu di angka 7 pH-nya, maka saya hanya menggunakan kurang lebih sekitar 10 gram saja per kubiknya lur. Dan saya sarankan juga ke kalian untuk menyesuaikan penggunaan kapur ini lur. Silahkan cek pH air terlebih dahulu sebelum kalian tebar kapurnya lur. Dan pastikan jangan sampai berlebihan membuat takarannya. Mulailah tebar dari angka terkecil dahulu ya. Misalkan seperti saya, dimulai dari 10 gram per kubik airnya lur. Hingga naikkan takarannya sembari cek kondisi pH air kalian masing-masing. Lalu untuk bahan yang kedua yaitu sumber karbon lur. Di sini saya menggunakan gula pasir yang dijual pada umumnya ya lur ya, di toko ataupun di pasar. Takarannya sendiri cukup mudah mengikuti pada umumnya saja lur, yaitu 50 gram per kubik airnya lur. Contoh aplikasi di kolam saya diameter 6 dengan 28 kubik, berarti tinggal dikalikan aja ya lur ya. 50 gram dikalikan 28 nanti akan ketemu 1400 gram totalnya lur. Sumber karbon ini pun juga berfungsi sebagai sumber energi bakteri pengurai kita yang ada di kolam. Istilahnya gini lur, bakteri itu kan membutuhkan makanan ya lur ya, dan sumber karbon ini pun sebagai sumber makanan bakteri itu sendiri lur. Bakteri yang ada di kolam memiliki tenaga untuk bekerja membersihkan air kota lur. Lalu selanjutnya yaitu ada probiotik lur, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya. Jadi kita tinggal ukur saja ya lur ya. Misalkan 28 kubik dibagi 4, maka ketemu 7 tutup botol lur yang perlu kita tuangkan sebagai aplikasi pertama bakteri kita. Lalu bahan selanjutnya adalah garam krosok. Garam krosok ini juga salah satu bahan yang dapat digunakan untuk menekan parasit yang ada di kolam maupun parasit yang menempel di ikan kita lur, supaya pertumbuhannya bisa ditekan dan juga sebagai pH buffer di dalam kolam kita. Hampir mirip ya lur ya sebetulnya seperti kapur dolomit lur. Dan secara umumnya takaran yang paling ideal yaitu 1 kg per kubik airnya lur. Namun pada percontohan kali ini saya hanya memberi 2 kg garam krosok saja lur untuk satu kolam saja. Alasan saya yaitu karena kemarin saya sudah melakukan masa karantina secara terpisah lur. Dan saat itu pun saya sudah memberikan banyak garam krosok ya lur ya. Jadi untuk menghemat saja lur, jadi hanya saya berikan sedikit garam krosok di aplikasi pertama Biovlog pada saat kali ini. Oke, bahan-bahannya insya Allah sudah lengkap ya lur ya. Tinggal selanjutnya kita mencampurnya ke wadah jadi satu lur. Biasanya kapur dolomit saya langsung campur dengan garam krosok. Sebetulnya ya apa ya, biar lebih simpel aja lur ya, nggak terlalu makan banyak wadah. Selain itu juga biar enak aja lur pas nebar ke kolamnya, jadi nggak lama-lama. Tapi bebas ya lur ya, jika kalian punya pemikiran yang lain ya monggo saja, saya membebaskannya. Lalu untuk gula pasir dan juga probiotik, biasanya saya pribadi langsung mencampurnya juga jadi satu lur, supaya nanti kalau misalkan dilarutkan ke dalam air, biar lebih simpel aja lur, dan bisa sekalian melarutkan gulanya. Langkah selanjutnya yaitu kita tinggal melarutkannya dengan air kita ya lur ya, dan kita aduk hingga benar-benar larut ke dalam air kolam tersebut. Pastikan tidak ada butiran kasar yang bisa dimakan oleh ikan-ikan kita lur. Ya maklum ya lur ya, karena kondisi ikan yang kita akan aplikasi kolam Biovlog
sebagai kolam dengan sistem bioflok kan sedang puasa ya lur ya. Jadi biasanya kalau misalkan ikan kita puasakan seperti itu, ikan kan merasa lapar ya lur ya. Jadi kondisi seperti ini akan dimakan ikan lur kalau misalkan bahan-bahan yang kita akan tebar tadi tidak larut. Jadi pastikan aduk hingga benar-benar larut menjadi cairan lur. Begitu juga dengan kapur dolomit dan juga garam yang sudah kita campur lur. Pastikan gumpalan-gumpalan garamnya tadi itu bisa sepenuhnya larut ke dalam air yang sudah kita campur menjadi satu. Aduk hingga merata supaya bahan bisa tercampur secara menyeluruh ya lur ya. Jika sudah tercampur semua, langsung aja lur, kita tuangkan semua bahan tersebut ke dalam kolam kita. Pastikan bahan dapat tersebar secara merata ya lur ya di setiap sisi kolamnya, atau tuang di atas gelembung udara supaya bakteri bisa segera teraduk di dalam kolam hingga pada akhirnya bisa tersebar secara merata lur. Begitu juga dengan kapur dolomit yang sudah kita aduk lur. Pastikan tebarnya juga ke setiap sisi kolam ya lur ya, supaya penyebarannya tersebut bisa merata. Setelah semua bahan usai kita tuang ke dalam kolam kalian cukup memuasakan ikan kurang lebih 1 kali 24 jam ya lur ya. Insya Allah itu sudah cukup. Namun kalau misalkan 2 kali 24 jam insya Allah jauh lebih baik lur. Biarkan ikan untuk beradaptasi dengan kondisi air barunya lur. Intinya ya biar nyaman dulu lah lur, seperti itu. Kalau sudah nyaman, insya Allah ikan saat akan kita beri makan akan mendekat menghampiri kita lur. Gitu. Oke lur, cukup mudah kan ya sebetulnya untuk aplikasi pertama kolam bioflok. Jadi insya Allah kalian semua pun juga sebetulnya dapat mempraktekannya langsung dengan mudah ke kolam kalian masing-masing lur. Insya Allah setelah ini saya akan juga buat video mengenai aplikasi susulan kolam bioflok lur. Ya sebetulnya saya pun sudah pernah membuatnya ya lur ya. Tapi insya Allah saya akan membuatkan dengan bahasa yang jauh lebih sederhana, sekaligus mempraktekkan bagaimana caranya menghitung kadar C/N rasionya lur. Oke lur, mungkin hanya itu ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Silahkan buang sisi negatif dan juga terima sisi positifnya ya lur ya. Sampai ketemu di video berikutnya ya lur ya. Bye.